Ya, sahabat kita jumpa lagi. Kemarin ada teman tanya sama saya, apa sih yang akan kita kerjakan kalau pandemi COVID-19 ini berakhir? Pertanyaan yang oke-oke aja sih, walau agak kurang pas. Saya nulis artikel aja, judulnya apa yang kita kerjakan pasca pandemi COVID-19 nanti. Begini, pertanyaannya, apa yang akan atau mesti kita kerjakan pasca pandemi COVID-19 nanti? Ini pertanyaan yang oke-oke saja, walau sebetulnya agak kurang pas. Kenapa kurang pas? Walau oke-oke aja. Ya karena hidup itu kan suatu kontinum, suatu keberlanjutan dengan segala kondisi dan situasinya. Sekarang ada pandemi, kemarin ada terorisme, besok entah apa lagi. Amit-amit jangan sampai ada prahara lagi. Tapi kehidupan adalah hidup dengan segala realitas kejadiannya di tengah suatu kontinum. Jadi, di tengah peristiwa apapun, kita di jagat mikro kita masing-masing pastilah bereaksi dengan segala kemampuan yang ada. Alangkah baiknya jika ada kesempatan untuk mengantisipasi. Artinya bisa mempersiapkan diri, bukan? Di jagat makro, pemerintah dengan aparatus negara juga telah pontang-panting berupaya memitigasi bencana kesehatan nasional ini. Tidak ada yang tinggal diam. Apapun itu, kita semua telah dan sedang berbuat sesuatu. Karena sesungguhnya setiap saat dalam masa hidup kita selalu ada dalam mode of survival-nya masing-masing. Oleh karena itulah kita tidak bisa abai atau ignorance terhadap kenyataan hidup itu sendiri. Bahwa sekarang kita semua mesti mengencangkan ikat pinggang sekencang-kencangnya, yaitu memang tuntutan kondisi. Bahwa untuk survive dari pandemi ini kita mesti kompak bersatu. Ya itu memang tidak bisa ditawar. Apa kita mau coba-coba tawar-menawar dengan virus corona? Ya, mau coba bargaining dengan cara apa? Virus ini tidak peduli dengan sogokan mata uang, tidak ambil pusing dengan ancaman dagangan surga neraka, dan tidak gentar dengan todongan pistol atau gertakan laskar manapun. Mereka melabrak siapapun yang abai atau bebal. Ketidakpedulian manusia dijawab atau dibalas langsung dengan ketidakpeduliannya virus. Sama-sama tidak peduli, mau apa? Kembali ke pertanyaan, apa yang akan Anda kerjakan pasca pandemi COVID-19 nanti? Jawabannya tidak terlalu sulit sebenarnya, karena kita sudah dan sedang mengerjakannya saat ini. Ya lanjutkan saja apa yang sedang kita kerjakan selama pandemi ini. Tapi kan selama pandemi ini semuanya serba terbatas. Ya memang betul juga. Kalau begitu, anggaplah apa yang kita kerjakan demi survival kita semasa pandemi ini sebagai the new normal. Semuanya kita lakukan dengan perhitungan matang, sadar bahwa sumber daya, yaitu alam atau bumi, waktu, uang, tenaga, dan lain-lainnya, itu memang terbatas. Kita mesti mendayagunakan sekaligus merawat dan melestarikannya dengan cermat dan bijaksana. Apa yang kita kerjakan selama pandemi ini seperti misalnya saja jaga kebersihan, kebersihan lingkungan, jaga jarak aman, kumpul rapat hanya yang perlu dengan agenda yang jelas, tidak buang waktu dan tenaga percuma, hidup sederhana saja, tidak snob, pakai produk dalam negeri, beli hasil kerja atau karya tetangga, yaitu UMKM atau koperasi. Kita tidak konsumtif, kita semua bersaudara, mesti kompak sebagai bangsa dan sebagai sesama manusia di dunia. Dan seterusnya. Itu semua pada galibnya adalah gerak survival yang slogan-slogannya sudah dipropagandakan oleh banyak instansi pemerintah atau LSM sejak dulu. Tapi sayangnya hanya berhenti sampai sloganisme atau omdo lah istilahnya. Rupanya slogan-slogan mulia itu bisa jadi praksis setelah pandemi COVID-19 ini bertindak tanpa pandang bulu. Jadi ya memang selama pandemi ini ada pembatasan gerak atau PSBB atau isolasi atau lockdown. Tapi toh kita semua bisa menyiasatinya dengan berbagai cara, termasuk dengan teknologi yang tersedia. Walau tidak semua kegiatan bisa difasilitasi oleh teknologi. Poin yang ingin disampaikan adalah pasca pandemi COVID-19 ini, seyogianya yang berubah adalah intensitas dari the new normal yang sudah berbulan-bulan kita praktekkan.
Kurva belajar sudah mulai infleksi ke atas, walau perlahan. Tinggal pertahankan saja momentumnya. Kita rangkum sedikit ya, apa itu normal baru yang dimaksud. Hidup bersih dan sehat, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian alam di mana laut, danau, dan sungai adalah tempat besar untuk ambil air, bukan tempat buang air besar, bukan tempat sampah. Sayangilah bumi, rumah tempat tinggal kita bersama ini. Hidup saling solider, sesama anak bangsa dan sesama umat manusia sedunia. Selama masa pandemi ini, sekat-sekat primordialisme sempit dibongkar habis. Kesombongan religi dan ideologi tertentu dirontokkan oleh virus yang bukan anggota jemaat gereja atau jemaat pengajian manapun. Virus ini pun tak punya kartu anggota partai. Hidup sederhana, only the essentials, tidak snob, angkuh, konyol, dengan barang-barang impor bermerek yang didrive oleh pola hidup konsumtivistik atau konsumerisme. Pandemi ini telah mendekonstruksi atau menata ulang pemahaman tentang konsumsi. Konsumsi yang esensial versus konsumsi simbolik atau gengsi yang galibnya adalah pamer diri, snobisme, berbasis saling cemburu, saling iri hati yang tak ada habis-habisnya. Ini seperti minum air laut. Himbauan yang marak selama pandemi ini untuk membeli produk atau karya tetangga, teman, atau saudara adalah hal yang sangat baik. Lanjutkan saja. Beli dan pakai produk dalam negeri. Dukung penuh UMKM dan koperasi-koperasi kita. Mereka adalah 99,99% dari pelaku ekonomi nasional. Mereka lah bantalan penyangga ekonomi di masa krisis dan mesti juga jadi andalan di masa kelimpahan. Hidup adalah proses pembelajaran. Ya, belajar terus, terbuka untuk hal-hal yang baru. Teknologi adalah infrastruktur yang mesti didaya gunakan secara optimal untuk membuat proses hidup jadi lebih efisien dan efektif. Jangan gaptek lagi, bertobatlah, kembalilah ke jalur internet yang benar. Untuk pemerintah, mesti sudah dipikirkan dan disiapkan infrastruktur apa saja yang bisa memfasilitasi rakyat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, yaitu UMKM dan koperasi. Ini 99,99% pelaku ekonomi Indonesia. Misalnya saja bahwa di setiap area tertentu yang tersebar, publik bisa mengakses internet secara cepat dan gratis. Kita sama-sama mendukung industri-industri rumahan, home industry yang menyebar di pelosok-pelosok tanah air. Pemerintah tolong siapkan infrastruktur logistik dan pasar rakyat. Biarkan ekonomi rakyat tumbuh kembang secara kreatif. Kita belajar selama pandemi ini bahwa internet bukan lagi barang mewah. Ini sudah jadi semacam sumber daya yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Di era digital ini, internet juga telah jadi platform logistik dan pasar bagi ekonomi kerakyatan. Gratiskan saja. Ini sekedar beberapa buah pikiran. Akhirnya kita tetap yakin bahwa kita semua adalah anak bangsa petarung. Indonesia tidak terserah atau menyerah pada tantangan. Indonesia bisa, Indonesia bangkit, dan Indonesia diberkati.